Shalom. Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Judul perikopnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Mari kita membaca bersama-sama, mulai dari ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Yang keenam, seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, haleluya. Ya, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi seperti tadi saya katakan inilah Mazmur Daud, artinya pujian nyanyian ini ditulis oleh Daud, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 23 ayat 1 tadi firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini Tuhan adalah gembalaku, ini adalah metafora namanya. Ini adalah gaya bahasa. Di dalam metafora adalah gaya bahasa untuk menerangkan sesuatu yang abstrak, yang gak kelihatan, yang sulit. Ya, menjadi sesuatu yang nyata, yang mudah dipahami. Makanya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru banyak ini metafora. Ya, jadi contohnya di dalam Mazmur 3 ayat 3 dikatakan Tuhan adalah perisaiku. Ya, Tuhan adalah perisaiku. Artinya pemazmur mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pelindung. Jadi ada makna tersurat di dalamnya. Ya, ada contoh lagi. Allah adalah gunung batuku, Mazmur 31 ayat 2. Ini juga metafora, ini juga kiasan. Apa yang dimaksudkan ini adalah bahwa Allah merupakan benteng pertahanan kita. Itu maksudnya. Ya. Contoh satu lagi. Di dalam Alkitab sering juga disebut domba Allah yang disembelih. Domba Allah yang disembelih ini juga menggambarkan hukuman atas dosa. Nah, yang tadi saya kasih contoh 3 hal itu adalah contoh-contoh di dalam Alkitab, ya, memakai gaya bahasa namanya metafora. Allah itu bagaimana sih supaya kita tahu, kita bisa pahami. Makanya dipakai pada waktu itu orang Israel kalau dikatakan Allah menjadi perisai, dia tahu perisai itu pasti untuk pelindung. Amin. Kalau dikatakan gunung batu, Allah adalah gunung batu, setiap kali peperangan pasti orang Israel berkaitan entah dia bertahan di gunung atau dia melarikan diri berlindung di gunung.
Jadi dengan kata lain saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa Allah itu mau dimengerti oleh kita anak-anak Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud bisa menulis. Daud bisa menulis di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 ini. Bukan karena kepandaian dan kepintaran Daud loh. Ingat itu. Daud bisa melakukan semua ini dan menulis bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud oleh ilham Roh Kudus, makanya dia bisa mampu menulis ini semua dan dicatat di dalam Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya bukan juga suatu kebetulan ketika Tuhan Yesus mengatakan apa di dalam Yohanes 10 ayat 11? Aku adalah gembala yang baik. Jadi Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Memakai metafora, istilah, kiasan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini juga membuktikan secara tersirat bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sejak perjanjian lama. Sekali lagi, penyataan Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah gembala yang baik dikaitkan dengan Tuhan adalah gembala yang baik yang ditulis oleh Daud dalam kitab Mazmur. Sekali lagi, bukan merupakan suatu kebetulan. Justru disinilah tersirat bahwa Tuhan Yesus itu sudah dinyatakan sudah ada sejak zaman Daud. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen yang dilahirkan dari Maria, hanya manusia biasa, dia bukan Allah. Inilah kesalahan terbesar orang-orang di luar kekristenan. Dan inilah rahasia Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada, sudah tersirat-tersurat sejak zaman perjanjian lama. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 10 mengatakan demikian. Coba kita baca Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 1 ayat 10. Ini jadi sering ngomong jadi batuk. Ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kesalahan orang di luar kekristenan yang mengatakan Yesus hanya manusia 100% adalah salah. Sudah dinyatakan di dalam kitab Mazmur ini, sudah tersurat keberadaan Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan Dia ada jauh sebelum segala sesuatu ada. Bahkan dikatakan Dia adalah pencipta. Kita lanjut lagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, iya, thank you. Minum dulu ya.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih tujuan dari metafora, perumpamaan, kiasan ya yang dipakai di dalam Alkitab? Tujuan metafora adalah Allah yang dikiaskan atau Allah yang diumpamakan seperti gembala, agar kita memahami, mengenal Allah yang penuh kasih anugerah itu dua hal dalam kitab ini. Bahwa Allah itu memelihara. Kedua, bahwa Allah itu memperhatikan domba-dombanya, saudara dan saya sebagai orang percaya. Jadi kitab Mazmur 23, 1 sampai dengan 6 ini. Sebenarnya Tuhan mau menceritakan, Tuhan mau memberitahukan kepada saudara dan saya, bahwa Allah yang penuh kasih anugerah itu menunjukkan pemeliharaannya, perhatiannya kepada kita. Nanti kita lihat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu, kita kenal Daud. Dari kita sekolah minggu, ya, sampai sekarang, cerita Daud, ya, tidak pernah berubah. Amin. Ada yang tahun 2022 cerita Daud yang berubah? Enggak ada ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, coba kita tilik kehidupan Daud. Saudaraku, Daud ini adalah raja yang dipilih Tuhan. Sebenarnya raja yang dipilih Tuhan itu bukan Saul. Bukan Saul. Walaupun nanti Daud menjadi raja yang kedua. Tetapi pilihan Allah itu sebenarnya adalah Daud, bukan Saul. Makanya satu kali ketika Allah kecewa kepada Saul, Samuel diperintahkan oleh Tuhan. Samuel, kamu pergi ke rumah Isai, urapi di sana ada seorang raja yang telah kupilih. Kata Tuhan demikian. Waktu Samuel datang ke rumah Isai, dipanggilnya anak-anaknya Isai, datanglah satu-satu. Ya, ada yang katanya tinggi besar gagah. Samuel pikir, wah ini dia pilihan Tuhan. Ternyata Tuhan bilang apa? Aku tidak berkenan, aku menolak, bukan dia, kata Tuhan. Terus dipanggilnya anak Isai, yang pertama, kedua, ketiga, terus. Pertanyaannya, di mana Daud? Daud dilupakan, Daud terlupakan. Daud sedang mengembalakan kambing domba bapaknya. Tetapi Allah tidak melupakan dia. Disuruhnyalah orang memanggil Daud. Dilihatnyalah Daud masih kemerah-merahan pipinya. Karena Daud masih sangat kecil pada waktu itu. Dan Samuel diperintahkan Allah, urapi dia. Karena dia adalah raja yang kupilih. Allah mengetahui dan Allah tidak pernah salah akan pilihannya. Amin. Lalu ketika bangsa Israel melawan orang-orang Filistin, ada tentara yang gagah perkasa dengan besar, yaitu Goliat. Tidak ada pada waktu itu satu orang pun orang Israel yang berani melawan. Bahkan Goliat berani menghina umat pilihannya. Siapa yang maju berperang melawan Goliat? Daud. Pada waktu itu, ketika Daud akan menghadapi Goliat, apa yang terjadi? Dia disuruh pulang oleh kakaknya. Kamu ini masih kecil, ini peperangan, kamu pulang saja. Tapi toh
Justru Daud yang dapat membunuh Goliat itu. Dan mati dia. Dan kemenangan bagi bangsa Israel. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan mau, apapun bisa terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa ketika Daud ada di istana Raja Saul. Daud ini rupanya juga menjadi tentara pada waktu itu. Dan Daud membunuh lebih banyak daripada Saul. Sehingga membuat Saul iri hati kepada Daud. Gara-gara iri hati itu, Saul ingin membunuh Daud yang mengasihinya. Larilah Daud. Dikejarnya Daud oleh Saul. Walau pada satu kesempatan nanti, Saul itu dapat dibunuh oleh Daud. Tapi Daud tidak melakukannya. Dan Daud katakan, karena dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Makanya, dulu saya di gereja sering diingatkan gini, hati-hati terhadap hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Tunjukkanlah rasa hormat kepada dia. Gitu ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah hidup Daud. Daud nggak sampai situ. Ingat Batsyeba? Daud itu pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Ditulis di Alkitab. Tapi Daud ketika ditegur, dia balik kepada Tuhan. Dia mohon ampun kepada Tuhan. Dan Allah mengampuninya. Enggak sampai di situ saja. Saya menceritakan semua ini supaya teman-teman lagi kayak di kantor. Supaya jemaat paham peristiwanya, nanti kita ke ini ya, ke Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Supaya saudaraku yang dikasih Tuhan punya gambarannya apa sih yang dialami Daud. Ya, saya lanjutkan. Ada satu anak Daud namanya Amnon dari istri Ahinoam. Rupanya dia naksir kepada adiknya. Siapa? Tamar. Tamar ini dari istri Daud yang lain. Gara-gara dia naksir sama adiknya, diperkosa adiknya. Marahlah Daud. Ini loh Daud ini ngalamin kayak hidup kita. Itu loh yang saya mau katakan. Gara-gara di dalam rumahnya adiknya diperkosa. Apa yang terjadi? Tamar ini punya kakak. Namanya Absalom. Absalom lihat adiknya nangis-nangis diperkosa. Ditanya siapa yang melakukan? Amnon. Dibunuh oleh Absalom. Ini keluarga Daud. Nah, akhirnya matilah Absalom. Enggak sampai di situ Daud ngalamin hidup ini. Apa yang dilakukan Absalom? Memberontak dia kepada Daud. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Daud. Ketika Absalom melarikan diri, dia mati terbunuh di atas pohon. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang tadi saya ceritakan di dalam hidup Daud.
Apakah membuat Daud lari daripada Tuhan? Daud tidak pernah lari daripada Tuhan. Dia bertahan tetap percaya kepada Tuhan. Justru dari peristiwa-peristiwa yang tadi, dia lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mengenal Allahnya. Karena itu, di dalam Kisah 13 ayat 22 dikatakan, Daud ini orang yang berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, message-nya adalah, walaupun kita ini sudah jadi anak Tuhan, rajin ke gereja, memberikan persembahan, melayani, bukan berarti nggak ada persoalan di hidup kita. Amin. Jadi amatlah salah ketika kita berdoa, Tuhan jauhkanlah saya dari persoalan. Nggak mungkin. Selama kita makan makanan yang pedas ya mencret. Ya itulah hidup di dunia. Tetapi yang menjadi jaminan dari Tuhan apa? Bahwa Dia akan selalu menyertai hidup kita. Amin. Apapun persoalannya. Kalau kita memahami, membaca kehidupan Daud, kita pun akan tahu betapa Allah itu sangat mengasihi kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa dalam setiap peristiwa Daud, sesungguhnya Daud merasakan pemeliharaan Tuhan dan perhatian Tuhan dari Allah sebagai gembala. Makanya ditulislah di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 ini. Itu loh yang melatar belakangi hidup Daud. Amin. Tadi kita sudah baca ya di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Jadi waktu Daud resah dan ketakutan di ayat yang kedua, apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah lakukan terhadap hidup Daud? Allah memberikan ketenangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke airnya yang tenang. Daud bisa sampai pada kesimpulan ini karena Daud ngalami tadi itu. Menjadi raja dipilih hampir dilupakan. Punya anak, ada yang diperkosa, ada bunuh-bunuhan, ada Absalom, anaknya itu mau bunuh bapaknya. Daud kurang apa lagi dalam persoalan hidupnya. Jadi jangan suka merasa dunia mau runtuh ketika kita punya persoalan hari ini. Message-nya itu Pak, Bu. Amin. Kalau kita belajar di Alkitab itu. Waktu Daud tertekan jiwanya dan putus asa di ayat 3. Allah justru memberikan kegairahan dan harapan kepada Daud. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalannya yang benar oleh karena namanya. Hampir nyanyi nih tadi saya. Jadi ingat lagunya. Amin. Lanjut.
Waktu Daud menghadapi bahaya, kesulitan, kematian di ayat 4. Allah justru memberikan kekuatan dan kuasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pemeliharaan Allah. Inilah perhatian Allah kepada kita. Yang ditulis Daud untuk kita pahami, untuk kita mengerti bagaimana kasih Tuhan Allah kita itu kepada kita. Waktu Daud kekurangan di ayat kelima, Allah memberikan sukacita dan penghiburan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Daud sebagai raja pernah mengalami juga kekurangan. Tapi Daud tidak pernah lari daripada Tuhan. Oleh karenanya dia dipelihara oleh Tuhan. Dengan sukacita dan penghiburan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Betapapun banyaknya persoalan-persoalan itu, Daud berkeyakinan akan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Di dalam ayat 6, Daud menulis, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah Mazmur Daud. Untuk kita pahami dan mengerti. Daud menulis ini bukan karena Daud pandai, bukan karena Daud sekolah tinggi. Barang sesungguhnya yang menulis semua ini adalah Allah menyatakan dirinya kepada melalui Daud untuk kita semua orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud memberitahukan kita bahwa pemeliharaan dan perhatian Allah dalam hidup domba-dombanya, saudara dan saya, akan mengalami yang namanya takkan kekurangan aku. Jadi Tuhan adalah gembalaku tuh ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Jadi apa yang tadi itu, Daud mau bilang bahwa pemeliharaan dan perhatian Allah dari gembala kepada dombanya, saudara dan saya sebagai orang percaya, bahwa kita takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Penutupnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, problema hidup kita, ujiankah, pencobaankah, apapun itu. Percayalah bahwa Allah akan mengulurkan tangannya bagi orang percaya. Kalau hari ini belum Tuhan jawab, hanya persoalan waktunya Tuhan. Alkitab mengatakan
waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Amin. Bagi Tuhan, 1 hari bisa 1000 tahun, 1000 tahun bisa sehari bagi Tuhan. Jadi maksudnya bahwa waktu Tuhan dengan waktu kita itu beda. Pasti yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, nantikanlah pertolongan Tuhan dengan sabar dan tekun. Enggak mudah, ya. Kadangkala kita maunya begitu kita doa, berkata amin, maka terjadilah. Gitu ya. Tapi pada kenyataannya enggak selalu bisa demikian. Ada proses, ada waktu. Tapi percayalah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pasti akan datang. Nantikanlah pertolongan Tuhan itu dengan sabar dan tekun. Kita pasti akan mendapatkannya. Allah kita itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bila Daud dipelihara dan diperhatikan Tuhan sebagai domba-dombanya, orang yang mengikut dia, maka kita pun akan mendapat perlakuan yang sama daripada Tuhan. Karena Allahnya Daud juga Allahnya kita. Allah kita, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Yang tidak berubah. Dahulu dia melakukan mukjizat, hari ini dia bisa melakukan mukjizat. Nantikanlah dengan tekun dan sabar pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kita berdiri.